K-popers seringkali teriak secara spontan waktu melihat foto idolnya dipajang di suatu tempat. Koreana. Bang bang bang. Koreana. Bang bang bang. Koreana. Koreana di Sonara FM. Bisa dibilang gitu. Karena ketika teman-teman Maxi atau mungkin customer yang datang ke Your Sugandona juga waktu lihat Jung Jae-yoon ini kayak wow, Jung Jae-yoon. Lalu histeris. Kalau saya jauh-jauh, orang kantor kita waktu dia di pasar histerisnya kayak melihat mantan pacarnya. Kita sudah berusia loh coy, apalagi yang masih seusia kita gitu kan. Itu kan wah, tapi emang iya ya, tapi ya maksudnya ya sewajarnya orang ngefans sih kalau aku Ya bilang. biasanya kalau memang idol yang favoritnya mereka lah bertemu biasanya di tempat-tempat yang nggak mereka duga kadang-kadang ya gitu-gitu atau gimana. Itu kayak Kok dipasang sih gini? ada ini gitu. Nah, Kayak gitu. kalau aku lihat rektor gitu kan di billboard. Rektor ya Grace. Bapak kan udah ganti. Oke, jadi emang true ya sebenarnya. Tapi ya itu nggak cuma K-popers aja. Maksudnya semua orang yang punya idolanya masing-masing ketika ngelihat ini pasti orang-orang yang mungkin yang ngefans sama Siwon gitu ya. Begitu di TV ngelihat dia iklan itu ya mie instan itu pasti wah Mas Agung. Gue pasti kan juga shock gitu. Betul. Jadi itu kayak sebuah ya kewajaran aja. Ya oke, itu ternyata true. Terus nah ini kebanyakan K-popers itu jomblo. Iya, dia tidak berani menjawab. Kalau teman-teman Maxi sih kebetulan ya tergantung kalau memang dunia fangirlingnya cukup. Oh itu namanya apa? Fangirling ya. Jadi Maxi juga punya sahabat ya dari awal kuliah sampai sekarang yang suka K-pop banget sampai ngejar kemana-mana. Kemarin habis dari Jepang kayaknya dia. Jepang, Korea, Singapura, Kuala Lumpur semua udah di Thailand kayaknya. Itu cuma buat nonton konser aja. Ngejar Super Junior. Mantep banget ya ini opa-opa satu kita ya. Orang kemana-mana ngejar beasiswa. Dia ngejar Super Junior coy. Sampai semua Asia Tenggara didatengin. Iya, jadi ketika dia sibuk sama fangirlingannya bisa dibilang masih betah untuk single. Tapi kalau Maxi selama ini sih kebetulan teman-teman laki-laki Maxi tahu K-pop juga. Dan juga kayak selama itu hobinya bersifat positif, kenapa enggak? Seperti itu. Iya sih benar sih. Tapi kalau tadi sedikit apa namanya balik lagi, kalau cewek namanya fangirling ya. Iya. Kalau cowok Fanboying. oh fanboying ya. Karena kalau yang suka-suka anime itu kan wibu Iya. gitu kan. Cara aku wibu soalnya memang kurang ajar dia. Oh, jadi fangirling sama fanboying ya Iya, gitu. betul. Tapi ada ini yang jadi pertanyaanku juga. Kalau Jepang gitu kan kita kan tahu kayak AKB48, JKT48 itu kan rata-rata cowok gitu yang suka. Kalau Korea ada juga gak sih fan base-nya yang cowok atau fanboy-nya yang emang segede itu juga? Yang sama gilanya kayak fangirling? Banyak Banyak ya? Banyak. Yang diantara yang Maxi tahu ya, diantara yang Maxi tahu yang cukup fanboynya cukup banyak dan di sekitar Maxi di real life juga banyak itu Twice, Blackpink, Sudah kuduga. terus yang lagi akhir-akhir ini comeback ya ada IZ*ONE. IZ*ONE. Itu membernya itu ada dari Jepang juga, ada Sakura. Oh, Ya, itu. sampai kan kemarin ada orang Indonesia juga yang dia debut di itu ya. Secret Number. Nah itu ada juga si Dita Karang. Betul. Ada ya, namanya Dita Karang gitu. Jadi ternyata fanboy itu juga gede ya kalau buat K-pop ya. Betul. Oh, Spend money-nya lebih banyak Ngeri juga, kadang-kadang ngeri sama juga. daripada cewek-cewek fangirl ya. Kadang fanboy ini lebih loyal karena pengalaman Maxi ketika ketemu di konser nih fanboy jauh lebih loyal. Gila. Karena kalau aku maksudnya yang ngelihat sehari-hari gitu rata-rata di Twitter itu pada sukanya Red Velvet, Red Velvet juga rame. Wendy-nya Arab. Bukan Wendy-nya Reza Arab, bukan. Walaupun itu juga lucu sih mukanya sih ya gitu toh. Nah,
Ini fakta yang terakhir dari aku ya. Kalau K-popers itu hafal banyak lagu Korea, terutama lagu idolnya. Bisa dibilang gitu. Kamu hafal nggak tapi semua lagunya NCT, Wow, Icon, maksudnya. Wanaon, apa? Gak semuanya gitu. Gak semua, tapi paham kan? Paham. Maksudnya lagu-lagunya paham kan? Nah, jadi ya, tapi ada loh orang yang Nah, biasanya kalau teman-teman Maxi hafal semua. Cuman kalau Maxi ini lirik-liriknya gitu. betul sama lirik-liriknya. Tapi kalau Maxi itu kadang gitu, paling satu nggak semuanya sih. Karena balik lagi, kamu nggak terlalu bisa Hangelnya, iya, betul. hangul sama bahasa Korea nggak bisa. Nah, itu tadi fakta dari aku, Mas. Kalau dari kamu sendiri sebagai seorang K-popers, ada nggak sih fakta-fakta lain yang kita harus tahu nih kalau K-popers sebenarnya kayak gini gitu? Kalau K-popers yang hari-hari ini, yang pertama tuh tadi ya guys, berkaca dari mendapatkan merch atau tiket konser yang istilahnya sangat limited dan juga secepat kilat. Dia merasa K-popers tuh biasanya lebih gesit dan lebih cepat. Betul. Bisa dibilang informasi apa? Bentar. Dari gesit itu untuk anak-anak kuliah itu manfaatnya mereka bilangnya perang KRS lebih gampang, Grace. Padahal Jadi nih, langsung klik gitu. kalian lu tahu sendiri KRS tuh susahnya kayak gimana Iya, gitu kan betul, ngisi untuk dapetinnya kelasnya, dari kelasnya dosen gitu. Tapi ternyata war untuk mendapatkan tiket konser itu jauh lebih susah daripada ngisi KRS ternyata. Tapi ya Betul. itu ya apa gesit ya? Iya. Lebih gesit. Terus selain itu ada lagi nggak? Kalau Maxi yang rasakan mungkin teman-teman di sahabat Koreana juga tahu ya, itu bahwa K-popers itu juga sering mengadakan charity dan juga acara-acara amal. Jadi misalnya telah terjadi bencana alam atau mungkin kejadian sesuatu yang memang harus kita bantu dan kita harus berdonasi, biasanya atas nama idol atau atas nama fans dari idol tersebut. Itu biasanya mereka lebih sering ngadain acara kayak gitu. Oh, jadi nggak cuman spend money buat konser, Betul. terus buat merchandise doang, tapi sebenarnya di balik itu semua di sisi sosialnya pun juga gede ya. Iya. Mereka ya apa istilahnya partisipasinya tuh gede gitu. Berbagi Sahabat terhadap Koreana. sesama, betul. Benar. Nah, jadi memang ya itu tadi balik lagi kita nggak boleh ngejudge dari luarnya doang. Wah, apa nih sih anak K-pop nih boros nih beli lampu gitu doang. Coy, ini berapa Max serius Max? Berapa itu ya? Nggak sampai 500, kisaran 400 sampai 500. Sampai 500. Nggak sampai loh ya, ada garis bawah nggak sampai. Kayak gini doang nih 400. Tuh bisa bayangin dong struggle-nya. Nah ini kalau misalnya fakta yang mungkin aku mau tanya ke kamu adalah dengan berbagai macam merchandise gitu, atribut gitu kan. Kalau misalnya pengen beli sesuatu, pengen beli atribut gitu kan juga harus nabung kan ya. Iya. Itu juga perjuangan loh. Ya nggak Betul, sih? Bener gak sih? betul. Kamu pernah nggak ada cerita pengen banget misalnya beli satu merchandise atau satu atribut yang emang itu bener-bener harus nabung banget atau dapatnya susah banget gitu? Kalau sama ini Maxi struggle untuk nabung merch belum pernah sih. Paling tiket ya? Ya, kalau tiket konser biasanya karena pemberitahuan minimal ya hamin 6 bulan atau 3 bulan Maxi bisa prepare untuk uangnya bagaimana memanage untuk kebutuhan real life dan juga hobi saat itu juga bisa. Tuh. Anak K-pop tuh banyak strugglingnya, banyak sacrifice-nya juga gitu loh, banyak pengorbanannya juga. Nah, ini nih karena saya dari tadi penasaran gitu kan ya. Pengen tahu dong, yang di sini aja doang deh, yang di sini aja. Merch K-popnya Maxi di sini tuh harganya berapa aja sih? Kalau dari sini. oke. Kalau blanket biasanya kalau Kenapa blanket ya? Iya, blanket. Kalau official dari fansite atau master name dari Korea biasanya Maxi ada 2 ya. Satu yang dipasang ini. Satu yang official itu dari master name fansite-nya Bobby. Itu kemarin beli
500 sih, 600. Satu gini, satu blanket. Iya, blanket itu ukuran biasanya 1 meter kali 1,25 atau 1,5 meter gitu. Tapi kalau Maxi juga produksi sendiri untuk unofficial ya, tapi dengan foto-foto bukan foto-foto inside atau master name, dengan foto-foto legal itu paling 200-an. 200-an. Yang ini yang official berarti? Itu yang unofficial. Ini yang unofficial berarti ya katanya 200 lah ya. 200 lah. 200. Ini apa nih? Itu album Icon. Ini album Icon. Betul. Kamu dapat ini dulu berapa? Berapa ya? Aduh. Dia sampai tidak berani. 300 kurang dikit lah. 300 kurang dikit. Itu ada 2 seri kan, ada yang black sama yang red. Terus pasang mungkin ya anggap aja 600 lah. Oh ini ya, dua ini ya. 600, 200, 800. Ini itu ada DVD 101 yang versi Kino Kid. Itu Maxi beli berapa ya? Jujur udah lupa semua, nggak sampai 500 juga sih. Sampai 500. Ini tadi dia 600 ya? Ini 600, 200, 800, 500, 1.300.000, 400.000, 1.700.000. Ini apa nih? Oh ini termasuk juga. Itu hanya strap aja sih. Ini strap juga ya? Iya. Ini apa sih? Strap Get Icon. ready showtime. Ini berapa nih, Max? Itu Icon. Itu Maxi beli pouch, dapat itu, aduh, pouchnya di rumah ya nggak? Maxi Jadi kayak bawa. cuman bonus aja. Ini apa? Ini sama Icon juga. Oke. Kita ke situ. Ada apa aja tuh? Ini juga ada album debutnya Icon, yaitu Welcome Back. Terus ada albumnya Bobby. Terus ada albumnya yang terbaru NCT 127 yang Neo Zone. Itu juga Total berapa tuh 3 tuh? ya anggap aja sejuta. Dia sampai lupa loh. Aduh, sumpah lupa. 1,1 kali ya. 1,1. Gitu, 1,1. Ini tadi 1, ini berapa tadi nomor? 1,1. 1,7 tadi. 1,7. Ini 500, 2,2, 2,4, 2,6. 2,6 juta yang di sini doang. Bisa bayangin kan dia yang di rumah. Ada yang official berapa, ada yang unofficial berapa tuh. Wow. Tapi kamu ini gak sih punya kalau di storemu kan aku tahu gitu ya. Maksudnya ada tempat-tempat sendiri. Kalau di rumah ada nggak satu tempat sendiri gitu yang khusus buat nyimpan? Oh ini barang-barang K-pop gue nih di sini nih gitu. Ada sih, paling Maxi kasih satu showcase doang, bening gitu. Enggak sampai Udah beliin showcase coy. Wow. gitu aja sih. Kalau dibilang spend money merch, karena Maxi itu orangnya konser quest banget ya, jadi lebih penting perform Konser. live. Spend Konser. money-nya lebih banyak di konser. Lebih banyak di konser. Konser yang paling mahal berarti yang di Kuala Lumpur itu? Atau ada yang Iya. di Indonesia yang lebih mahal? Di Kuala Lumpur itu sih. Kamu EXO sempet dapat nggak sih? EXO Maxi nontonnya yang waktu di stasiun nasional televisi. Itu menurut Maxi jauh lebih susah. Kenapa? Oh iya. Karena tiketnya dijualnya Hari yang H. belakang, yang duduk belakang. Oh iya. Tapi kalau yang depan itu hanya invitation, itu yang susah. Menurut Maxi susahnya K-pop di Indonesia itu kalau yang invitation. Karena kalau kelihatan harga kita kan jadi tahu ya mau bayar berapa, belinya kapan misalnya gitu. Tapi kalau invitation ini, kemarin Maxi nonton NCT 127, terus NCT Dream dan juga EXO. Puji Tuhan punya relasi dan juga ada yang mau ngasih sampai dibela-belain coy. Tapi keren sih maksudnya. invitation. Apa ya, banyak juga K-popers selain Maxi gitu ya di luar sana, banyak K-popers yang memang itu sampai ada yang nabung setahun dulu sebelumnya Iya. gitu kan, sampai rela nggak jajan 6 bulan itu cuma buat beli merchandise atau cuma buat nonton konsernya itu. Mantap. Nah ini Max, jadi kemarin tuh aku sempat lihat di Instagram gitu kan, ada video itu ada anak sama orang tuanya gitu, bapaknya apa ibunya gitu aku lupa kan. Nah itu di luar negeri bukan di Indonesia, kayak reality show kayak gitu. Nah jadi si K-popers ini secara mengejutkan dia bilang kalau dia tuh obses banget sama idolnya. Oh. Obses banget sama idolnya. Terus sampai
ini sih tapi jadi contoh ya sahabat Koreanya. Jadi si anak ini tuh sampai merelakan pendidikan dan ngabisin duit bokapnya itu, duit bapaknya itu sekitar 12 juta won. Itu kalau di rupiahin sekitar 132 juta. Banyak ya. Rumah satu coy itu coy di daerah Meteseh dapat. Serius gitu dapat coy. Nah itu ada tuh, jadi reality show tapi nggak di Indonesia sih. Nah kalau Maxi pernah nggak sih sampai yang segitu, saking segitu gilanya, segitu ngefansnya sama idol sampai mungkin ya hampir-hampir mirip kayak gitu ya, walaupun nggak sampai 132 juta sih. Tapi kalau kamu sejor-joran itu banget nggak sih? Dibilang jor-joran nggak sih? Ya merch-nya secukupnya. Maxi punya albumnya, misalnya lightstick-nya, terus photocard dan lain-lain gitu. Cuman teman-teman Maxi ada yang sampai koleksi yang tadi ya, photocard yang jutaan ataupun 6 juta. Ininya loh kalau HP-nya ininya coy. Kalau orang bilang kertas ganteng. Kertas ganteng. Terus kemarin teman Maxi juga ada yang beli salah satu sepatu dari brand ternama yang kolaborasi dengan G-Dragon Big Bang. Itu langsung beli 12 juta, ditawarin langsung diambil. Mama berapa? 12 juta. Dari Pro Peace 1. Minus One. Nah itu makanya Gila sih. mantep banget. Tapi kalau Maxi jor-joran nggak terlalu, tapi totalnya ya nggak sampai ratusan, Puluhan. total. Kurang dari 50. Itu puluhan, Max. Tapi kurang dari segitu. Wow, tapi ya worth it lah sama orang yang namanya hobi gitu kan ya. Terus sekarang nggak usah K-pop deh, orang yang hobi sepeda aja. Betul. Ngabisin berapa puluh juta buat beli Berapa satu ton ya? sepeda. Weh, saya tidak ikut. Habis satu sepeda gitu kan, atau mungkin orang yang hobi mancing lah. Sampai seminggu kagak balik rumah ya kan. Atau Itu juga yang wibu juga ya, Grace? nah yang wibu Action yang figure itu, wah itu kadang Itu lebih gila sih. mahal juga dari album K-pop gitu. Itu satu action figure ya. Nah, itu karena ada temen aku yang kayak gitu juga. Jadi dia suka, sebenarnya bukan wibu toys fotografi sih, tapi dia juga koleksi action figure satu kayak apa sih, kayak Gundam ya namanya Ya, ada yang Gundam segede. juga. Gundam itu satu Gundam itu bisa beli satu motor. Mahal ya, bro. Jadi kalau dia masih Maxi kan ini kan masih bisa dinikmatin gitu ya, CD, kaset, terus lightstick buat konser, ini bisa dipasang juga gitu kan. Itu ya selama kita emang menikmatinya Bu, ya it's okay gitu. Saya sih boros juga di makanan. Nah, jadi semua punya semua orang punya. preferensi. Benar, semua orang dan punya hobi preferensi sendiri-sendiri. dan hobinya masing-masing kayak gitu. Oke, nah ini sedikit kalau misalnya kita udah ngobrolin seputar kegilaannya seorang K-popers. Kalau orang tua sendiri gimana, Max? Kebetulan kalau orang tuanya Maxi support. Kenapa? Nanti ada backsoundnya Bunda. Karena keluarga besar Maxi banyak yang K-popers. Itu yang pertama. Mama juga. Kalau mama nggak K-popers sih, tapi tahu. Oh, tahu gitu. ya. Terus biasanya dulu pernah kok berangkat ke Jakarta juga mau nonton konser gitu, papa mama ikut gitu. Sampai ditemenin, coy. Terus kebetulan karena hobinya positif ya, Maxi punya sisi positifnya, akhirnya bisa juga di tahun 2017 karena suka K-pop bisa ikut berkarya di Radio Sonora FM Semarang. Koreana. Temenin sahabat Koreana. Nah itu akhirnya orang tua kayak malah support banget, dan akhirnya waktu launchingnya Your Sugar Nuna suka banget sih. Karena FYI nih ya sahabat Koreana, jadi waktu grand launching soft opening ya waktu itu ya. Soft opening tuh saya ke situ dan emang di depan kita tuh dapat welcome drink, dan itu mamahnya Maxi sendiri gitu loh yang ngasih. Kayak gue juga kaget, ini mama aku. Wah, ternyata emang orang tuanya Maxi tuh sesupport itu gitu ya. Bahkan sampai akhirnya dibikin satu store Your Sugar Nona itu khusus buat ya nggak cuman, jadi Maxi nggak cuman spending duit doang, tapi dapat duit juga dari K-popan ini semua gitu ya. Nah, oke, jadi sekarang kita mau kuis kecil-kecilan. Waduh. Saya mau ngetes seberapa K-pop. Ya, kalau biasa kan berapa harga outfit lo gitu kan. Sekarang seberapa K-pop lo gitu. Jadi saya punya 4 foto ya, 5 foto. Nanti bakal ditayangin juga di sini.
Mana terserah editornya lah ya. Sini kayak di mana gitu. Yang edit juga gua. Jadi nanti saya mau tunjukin kira-kira Maxi bisa ini gak ya? Oke. Aduh, Maxi deg-degan nih. Foto yang Pertama. nih. Oh, ini adalah personil GOT7. Kenapa lu yang ngasih clue? Kan lu yang nebak. Saya tahu nih. Langsung tahu coy. Jackson Wang. Siapa? Jackson Wang. Jackson Wang. Jackson Wang atau Jackson Wang? Jackson Wang. Wang. Jawabannya adalah betul. Betul. Ada fotonya nanti Jackson di Wang. terserah editor dikasih ya. Tebak yang kedua. Siapakah ini? Lucu banget sih mukanya. Wah, kalau ini adalah ultimate idolnya Maxi, Bobby Icon. Betul? Betul. Tada! Ya dong, ini dia 7 tahun suka sama Bobby kagak tahu fotonya, kebangetan ya. Lanjut. Ini kayak gue tahu deh. Enggak deh, bukan. Ah, Siapa nih. tuh? Wah, kalau ini idola semua idola. Kok dia langsung tahu sih, gue belum EXO kasih clue. Park Chanyeol. Siapa? EXO Park Chanyeol. Wah, betul kan? Betul. Padahal gue Mantap. tahu dia siapa ya. Dia tahu. Pusing juga. Ini yang keempat. Wah, ini yang tadi dibilang sama Grace. Apa? Satunya Kang Emil, Kang Daniel. Betul. Betul. Tuh kan gue taunya Kang Emil. Kang Daniel kagak tahu siapa ya. Kalau Kang Emil paham lah ya Grace. Tapi ya. lucu juga bibirnya. Nah ini yang terakhir. Siapa? Ini penasaran nih. Wah, tahu nih. Dari matanya dan alisnya aja kelihatan. Siapa sih? Ini adalah versi asli dari Jack Frost. NCT 127 Lee Taeyong. Lita yang gila 5-5 nya coy. Mantap. 5-5 nya 5-5 nya. Yang gue gak tahu dia siapa. Dia Nilainya- bisa. Wow. Maxi tuntas lah ya. Tuntas. Jadi 7 tahun K-popers Paham. lulus lah ya. Oke. Jadi tadi udah 5 tebak wajah, dia bisa menyelesaikan dalam waktu nggak ada 2 menit deh kayaknya. Gila ini belum dikasih clue coy. Kurang susah kayaknya ya. Nanti besok kita akan kasih wajahnya. Setuju? Di masa kecil enggak, di masa kecil Foto babynya ya. Iya, lo nggak bisa nembak dia Tebak siapa. siapa. Anyway, tapi sebelum kita tutup ya, kalau sekarang kan yang lagi demam, yang lagi hype lah ya, selain mungkin ada grup idol grupnya dari Korea, itu kan drama Korea. Gue nggak ngerti loh, orang-orang nih bisa makan sambil nonton drama Korea, malam-malam dikasih revisian lagi nonton drama Korea, ya kan ada tuh yang begitu. Kalau kamu ngikutin juga nggak drama Korea? Maxi meskipun nggak semuanya sih, tapi nonton juga. Apa Itu yang drama kamu Korea. tonton? Banyak ya. Banyak banget mau kalau disebutin satu-satu susah tapi juga ya. tapi yang udah ini aja deh, yang udah mungkin yang udah tamat lah, yang udah sampai selesai nontonnya. Kalau Maxi jujur favorit banyak orang dan juga istilahnya artis-artis di Indonesia juga suka. Itu paling rame tuh Replay 1988. Oh ya, itu juga kemarin di Twitter banyak yang ngomongin itu tuh, sempat di Karena trending. memang ceritanya berdasarkan real life, bagaimana dinamika keluarga juga. Wah itu banyak. Maxi jujur nangis udah berapa episode ya? Jarang banget Maxi nangis karena drama ya, karena tahu istilahnya itu ya itu cukup settingan dan itu di drama. Tapi ketika itu mungkin konflik keluarga dan juga dinamika sesuai dengan yang di real life kita. Wow, amazing. Tapi emang drama Korea ini juga gila sih. Maksudnya dalam artian banyak orang yang akhirnya kebawa. Kayak kemarin The World of the Marriage. Itu sampai ada yang marah-marah di Twitter. Gue gak ngerti dia marah-marah sama siapa gitu loh. Kan itu cuma Sorry banget drama. itu, Iya, Grace, sampai ya. maksudnya sampai euforianya juga sebegitunya juga. Tapi ternyata kamu ngikutin juga ya. Yang favorit itu tadi apa? Replay 19. 19. Oke. Nah, ini jadi kalau buat sahabat Koreana ada satu juga drama Korea yang mungkin recommended yang belum sempat nonton. Ini bintangnya adalah Park Min Young sama Kim Jae Wook. Tahu nggak? Park Min Young. Tahu. Tahu. Apa coba dramanya? Her Private Life. Yes. Betul. Kamu udah nonton juga itu? Itu Maxi baru nonton 2 episode sih. Baru belum. 2 episode. Nah, jadi kalau misalnya sahabat Koreana butuh referensi selain mungkin yang
ini deh yang mungkin orang nggak pernah nonton drama Korea tuh pasti pertama kali nonton di OTS bukan sih? Biasanya gitu. Iya Itu kan? kemarin-kemarin teman-teman Maxi juga ada yang K-popers baru. Bukan K-popers ya, biasanya penyuka budaya K-pop gitu. Lihatnya untuk drama yang pertama ya, Descendant of Iya, the Sun pas gitu. itu. Terus nanti lanjut-lanjutnya. Nah, ini jadi salah satu rekomendasi juga buat sahabat Koreana, ada Her Private Life. Itu bisa ditonton kalau misalnya pengen gitu. Kalau misalnya nanti sahabat Koreana juga punya reference drama-drama Korea yang bagus, boleh ditulis di komen di bawah ya. Coba tahu kita akan mengupasnya nanti di Episode selanjutnya. gitu, karena ya, asik banget ternyata ngebahas. Gue yang nggak tahu apa-apa gitu. Jadi oh jadi ternyata gini gitu. Jadi nggak semua yang mungkin orang awam berpikir tentang K-popers itu seperti itu, ternyata in fact-nya enggak gitu juga gitu. Ternyata banyak hal-hal yang bisa kita pelajari juga. Salah satunya adalah ketangkasan dan super hemat untuk membeli merchandise, tangkas untuk memesan tiket konser. Nah, Maxi, closing statement itu kayak siaran coy. Kayak siaran jadinya, tapi enggak. Siaran Tapi berdua. kalau dari Maxi sendiri, pesan-pesan buat teman-teman atau sahabat Koreana yang baik itu K-popers atau non K-popers apa nih? Terjunlah ke dunia K-pop. Langsung gitu coy, kayak MLM. Karena kalian akan merasakannya. Karena kalian akan merasakannya gitu. Tapi tips and trick dikit aja nih. Ini terakhir ya. Tips and trick dikit. Pertama kali kalau misalnya kita pengen belajar tentang K-pop, itu baiknya dari lagu atau dari drama menurut kamu? Drama dulu. Drama Korea dulu. Korea. Ntar kan kepo-kepo tuh, wah ini siapa yang main? Atau original soundtrack dari dramanya ternyata dari grup salah satu grup idol gitu. Nah itu, wih kok lagunya bagus ya? Siapa yang nyanyi? Itu ya soft selling sekali. Jadi buat yang non K-popers, terjunlah ke dunia K-pop, itu pesannya dia. Kalau dari saya sih ya, sebagai non K-popers ya, maksudnya sebagai orang awam gitu ya, itu tadi don't judge a book by its cover. Jadi jangan lihat teman-teman K-pop tuh cuman dari borosnya doang, dari mungkin ribut-ributnya doang gitu kan jadi trending tuh biasanya tuh. Tapi enggak, dibalik itu semua mereka punya sisi lain yang sebenarnya wow gitu, dan bikin orang-orang seperti kita ini merasa, gue kok nggak bisa ya kayak gitu loh. Jadi mungkin ya kita bisa belajar banyak gitu. Dan mungkin di segmen Koreana ini juga teman-teman yang nggak tahu tentang K-pop nanti bisa dikit-dikit belajar tentang nggak cuman K-pop dari drama, dari musik aja, tapi semua mungkin dari culture-nya, dari habitnya juga. Nanti kita bakal bahas di sini. Jadi kalau nggak mau ketinggalan, jangan lupa subscribe YouTube-nya Sonora Semarang. Terus jangan lupa juga follow Instagram @sonora_semarang dan dengerin terus 98,9 Sonora FM. Oke? Thank you Maxi ya. Semoga nanti next Koreana sama dia lagi deh. Biar dia bawa yang lain tuh. Amin. Dia sambil pamer. Jangan lupa kalau mau beli merchandise di Your Sugar Nona. Your Sugar Nona. Instagram kan ya, bener ya? Betul. Your Sugar Nona di sini. Oke, ya sudah. Rizka Tona pamit. Thank you. Maxi juga Maxi pamit. Bye bye. Thank you. Koreana di Sonora FM. How you like